Setelah ini kita akan ibadat sabda. Sebelum kita memulai ibadat sabda pada siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 337. Yang bisa ikut nyanyi silahkan nyanyi. Mau ambil Puji Syukur dulu juga silahkan. Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu. 1, 2, 3. Yesus lihat umatmu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Kita mulai ibadah hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk merenungkan Injil. Pada hari ini kita akan mengibaratkan tentang kerajaan surga. Kiranya kita diberi kesehatan dan juga kelancaran pada ibadat kali ini, agar Tuhan selalu memberkati kita, melimpahi berkat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebelum itu, marilah kita melakukan seruan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita menuju hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah pencipta semesta, Engkau telah menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia yang penuh dengan gejolak ini. Berikanlah kami iman yang teguh melalui sabdamu hari ini, agar kami mampu bertahan terhadap godaan-godaan, dan juga berikanlah kami selalu keberkatan untuk mau bertobat. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Sebelum menerima bacaan Injil pada hari ini, ada baik pengantar Injil yang ingin aku nyanyikan. Mungkin yang tahu lagunya bisa ikutan nyanyi. Judulnya Jikalau Gandum. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Jikalau kita mengabdi Sang Putra, pastilah kita dipuji Bapanya.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan akan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada kali ini sengaja aku ambil terkait dengan perumpamaan anak-anak. Kenapa Yesus mengambil anak-anak untuk dijadikan sebuah perumpamaan kerajaan surga? Anak-anak adalah orang yang polos, berhati suci, lembut, dan dia masih patuh dengan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Mungkin yang punya adik ya, kalau udah umur 10-15 tahun itu udah bisa ngelak biasanya. Tapi kalau masih umur balita di bawah 5 tahun itu biasanya kita suruh untuk ngapa-ngapain itu mau. Kita kasih caranya bermain ini itu langsung ditangkap dan dia langsung memainkannya dengan gembira. Itulah yang diinginkan Yesus kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya yang sudah dewasa. Kadang dewasa seperti kita ini, kita sangat sulit menerima bisikan dari Tuhan. Kita sangat susah menerima apa sih yang sebenarnya Tuhan kasih untuk kita. Percaya atau tidak, Tuhan itu selalu ada dari atas untuk menuntun kita. Di keadaan apapun, di saat bahagia, di saat kita sedih, ketika kita berserah, duduk sejenak, hening aja lah, pasti Tuhan hadir dalam hati kita. Tergantung tinggal kita sendiri yang mau membuka hatinya atau tidak. Kebanyakan dari kita masih kurang peka dengan suara hati kita. Maka dari itu Tuhan sulit sekali untuk masuk ke dalam hati kita. Maka dari itu ada baiknya kita bertobat. Ya nggak harus tiap hari, minimal sebelum Paskah lah. Ngaku dosa di gereja, ya. Sebelum perayaan besar itu kita hendaknya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu selalu atau bahkan sering sekali menegur kita dengan hal-hal kecil. Kalau yang aku alami sendiri sih kadang tegurannya itu berasal dari orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak misal aku berdoa terus Tuhan langsung datang, Tuhan langsung memberi jalan yang terang, itu enggak. Kadang dari orang lain. Tuhan menegur kita itu lewat teman-teman kita atau orang tua kita, atau bahkan pernah waktu itu Romo di gereja itu ngisi homili gitu. Itu kadang hati kita tuh bisa tersentil gitu ya. Karena sebenarnya saat itu juga Tuhan itu berusaha untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, maka dari itu dengan kita bersikap seperti anak kecil yang polos, berhati lembut, dan menjadi anak-anak Allah yang suci seutuhnya, itu dapat memudahkan Tuhan untuk selalu ada dalam hidup kita. Kadang kita kalau melakukan suatu tindakan gitu ya,
melakukan suatu tindakan itu kita nggak mikir dulu itu dampaknya apa untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa aja orang tersebut tersakiti karena omongan yang kita keluarkan, atau bisa juga orang di sekitar kita merasa, ih kok kamu gitu sih omongannya. Nah, dengan adanya Tuhan dalam hati kita berusaha membuka hati nurani kita untuk menerima sabda dari Tuhan, teguran dari Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita keluarkan nantinya itu juga akan hal-hal yang baik, hal-hal yang berdampak positif untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, janganlah kamu khawatir, karena Tuhan selalu ada di atas kita, menuntun kita dalam diam melalui orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa, sumber segala cinta, Engkau telah mengutus Putramu untuk datang ke dunia. Bimbinglah kami semua, agar kami dapat berjalan dalam kegelapan, supaya kami menemukan kedamaian hati atas cinta kasih-Mu yang sejati. Kini kami hadir kepadamu untuk memanjatkan doa-doa permohonan kami. Bagi sekolah kita yang tercinta SMA Negeri 1 Surakarta, semoga sekolah ini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan berkat kudus-Mu melalui orang-orang baik yang telah Kau rencanakan. Biarkanlah kami berdamai dengan siapapun, agar kami dapat berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Surakarta, ya Bapak, semoga melalui berkat-Mu, Bapak Ibu Guru dapat mengajarkan hal-hal baik dan berguna bagi masa depan kami. Kiranya Kau beri kelimpahan berkat kesehatan, agar mereka bisa membagikan ilmu yang kami butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak generasi penerus bangsa, semoga anak-anak selalu merayakan kebahagiaan yang mereka inginkan dan selalu terdorong untuk mencari Yesus Kristus Putra-Mu, dan gerakanlah hati mereka untuk menolong sesama dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 kelas 12, ya Bapa, semoga Engkau memberikan berkat yang melimpah untuk kami, agar kami senantiasa mencari jalan terang untuk meraih masa depan. Dampingilah kami, dampingilah persiapan kami untuk masuk perguruan tinggi, dan berikanlah kami kebahagiaan pada akhir nanti, agar kami dapat berbagi berkat untuk orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kabulkanlah permohonan kami anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan iman dan tulus ikhlas.
Padukanlah doa-doa kami dengan doa-doa umat-Mu di seluruh dunia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan segala doa pada hari ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala hal baik yang telah terjadi dalam hidup kami, terutama atas sabda ilahi yang telah Kau wartakan kepada kami. Bantulah kami semua untuk selalu murah hati dan selalu berbuat baik kepada sesama, agar kami dapat menerima sabda bahagia-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menerima berkat pengutusan. Saudara-saudari terkasih, sebelum pulang marilah kita memohon berkat Allah, agar karenanya kita dapat mengamalkan sabda Allah yang kita dengarkan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah kita hening sejenak dan mempersiapkan diri menerima berkat pengutusan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di sini, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, selalu dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah sabda pada hari ini sudah selesai. Marilah kita mewartakan kasih Kristus ke seluruh dunia. Lagu penutup, puji syukur nomor 542. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami. 1, 2, 3.